Kita dari kelompok 8 mau ngebahas tentang studi kasus. Pokok Kritik Cinta. Bener banget. Nah, kita Kita perkenalan dulu gak sih? Oh boleh perkenalan dulu aja. Nama saya Marsyana Hampun dengan NPM akhir 021. Nama saya Naswadila dengan NPM terakhir 126. Nama saya Kaila Mas Emerson dengan NPM terakhir 047. Perkenalkan, nama saya Meizu Srifani dengan akhiran NPM 027. Oke, perkenalkan, nama saya Adi Kausar Safirus Subarka dengan NPM akhir 031. Nah, oke, kita bakal ngobrol santai-santai aja ya teman-teman. Kita mau ngebahas tentang UMKM Keripik Cinta yang ada di Bandar Lampung. Sebenarnya UMKM ini udah lumayan terkenal sih di Bandar Lampung. Kita bakal bahas beberapa aja. Siapa yang tahu Keripik Cinta? Iya. Yang pertama kayaknya kita ngebahas latar belakang dan tujuan kita bikin ini dulu gak sih? Oh iya, boleh. Oke, jadi perkembangan ekonomi sekarang kan makin modern dan digital. Nah, tapi di tengah semua itu nilai-nilai sosial seperti gotong royong tuh kadang udah mulai pudar. Nah, UMKM Keripik Cinta ini beda. Mereka bisa berkembang, tetapi tetap memegang nilai sosial. Jadi penelitian kita ini punya 4 tujuan. Yang pertama, ada melihat struktur organisasi mereka. Yang kedua, nilai dan norma kerja yang diterapkan. Yang ketiga, masalah sosial yang muncul. Dan yang terakhir, kita menganalisis pakai teori sosiologi modern. Nah, bisa banget kita lihat bahwa tujuan kita bikin studi kasus ini tuh menarik banget ya teman-teman. Mungkin bisa kita lanjut ke pembahasannya aja kali ya. Ya, di sini saya akan membahas tentang nilai dan nilai norma dan interaksinya. Pas kita ke lapangan buat studi kasus, itu vibes usahanya itu benar-benar terasa kekeluargaan banget, tapi tetap profesional. Strukturnya simple, kayak pemiliknya ngurus banyak hal, tapi pekerjanya juga yang ngebantu. Nilai yang paling kelihatan itu kayak kebersamaan, kejujuran, dan kedisiplinan. Pola komunikasinya itu juga enak, kayak terbuka, nggak kaku. Pembagian tugas jelas, tapi tetap fleksibel. Ini yang bikin kerja jadi nyaman dan produktif. Oke. Bener banget. Kemarin pas kita datang juga kayaknya para pekerjanya tuh Bener-bener nyambut kita nggak sih? kayak nyambut terus santai kayak hai. Kita dilayanin banget. Iya, bener. Kayak disambut banget gitu. Tapi mungkin memang ada masalah juga nggak sih? Masalah sama tantangan sosial di usaha ini. Pasti Ada. Setiap toko UMKM itu pasti ada masalah dan tantangan sosialnya. Mungkin bisa dijelasin. Ya, tentunya nggak selalu mulus kan pastinya. Ada konflik keluarga di setiap usaha pada perdagangan. Lalu saya di sini akan ngasih tahu ada tantangan adaptasi teknologi karena mereka mulai memakai mesin spinner dan alat modern. Jadi pekerjaan harus belajar lagi. Budaya kerja juga berubah dari manual dan santai yang lebih standar. Terus kalau permintaan naik, tekanan juga ikut naik pastinya. Tetapi sejauh ini mereka bisa ngelakuin itu ya secara pelan-pelan, ya belajar lah. Iya kan yang tadi awal mereka bikin marut pisang sendiri. Iya. Sekarang kan udah modern kan. Tapi mereka sampai produksi banyak loh, kayak di belakang tuh udah kayak ada pabriknya gitu karena udah gede. Tadinya emang UMKM kecil. Dan mereka tuh awalnya sebenarnya itu singkong dulu, bukan pisang. Bener, singkong dulu, keripik singkong. Terus keripik singkong mereka itu juga ngambil produksi dari orang lain gitu. Baru pisang, dan sekarang makin lama makin banyak variannya. Jadi emang terus berkembang. Iya, benar. Jalan itu gak cuma pendek tapi panjang. Benar. Pasti selalu ada masalah. Di sini juga kan kita kan studi kasus tentang sosiologi kewirausahaan kan. Nah, mungkin memang ada analisis teorinya. Kita apa aja tuh? Weber Cinta punya etika kerja kuat, mandiri dan disiplin. Produksinya makin rasional. SOP-nya mesin sertifikasi Marx.
ada relasi kelas antara pemilik dan pekerja, walaupun kekeluargaan tetap ada struktur yang beda berkepentingan. Juru Hakim, awalnya mereka bekerja bareng tanpa pembagian jelas solidaritas mekanik. Sekarang sudah punya divisi sendiri-sendiri, solidaritas organik. Grand Novator, jaringan sosial penting, awal dibantu orang terdekat. Tapi yang bikin usaha makin naik itu jaringan luar. Pameran, pembinaan, pemerintahan. Nah, jadi seperti itu. Dan itu awalnya kan mungkin yang masih UMKM yang gak terstruktur, pekerjaannya masih ya lontang-lantung lah, nggak Masih jelas. sendiri lah, belum ada kayak sekarang harganya gitu udah jelas. Mungkin bisa disimpulin nggak sih? Oke. Kesimpulan dari studi kasus kali ini itu keripik Sinta ini berkembang karena kombinasi nilai sosial yang kuat, kayak gotong royong dan kejujuran, dan keberhasilan mereka beradaptasi dengan teknologi serta jaringan sosial yang baru. Masalah itu pasti ada di setiap UMKM, tapi mereka bisa jalan karena kekompakan dan kemampuan belajar hal baru. Jadi, intinya UMKM itu bukan cuma soal produksi penjualan, tapi juga soal hubungan antar orang di dalamnya. Kalau nilai sosialnya kuat, inovasinya jalan, hasilnya pasti bisa berkembang terus. Mungkin kayaknya itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya.